Oke, hai hai hai, selamat malam para DMI lovers dan Dimago fans dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Mas Yus di channel Diari Mata Indigo, channel yang membahas tentang hal-hal yang sifatnya supranatural, spiritual, mistis, gaib, dan lain sebagainya. Dan masih di segmen Diari Mata Indigo siaran. Dan kali ini Mas Yus masih dalam tema untuk mempromosikan novel terbaru Mas Yus yang berjudul Dimensi Ketiga Final Chapter. Ini adalah penutup dari trilogi Dimensi Ketiga. Lebih nanti menuntaskan kisah yang ada dan bagaimana nanti endingnya, semuanya ada di sini. Jadi buat teman-teman yang masih belum mendapatkan bukunya, silahkan menghubungi penerbit supaya teman-teman tidak penasaran dengan ending ceritanya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Langit Buku. Teman-teman bisa cek di Instagramnya Langit Buku Publishing, dan di sana nanti teman-teman bisa langsung memesan bersama dengan paket-paket bundling yang tentu saja menarik. Jadi teman-teman tidak hanya dapat novel tapi juga dapat kayak goodie bag, kayak notes dan kaos dan lain sebagainya ya. Nah, malam ini Mas Yus kedatangan tamu yang istimewa dan ternyata tamunya juga berhubungan dengan novel Mas Yus yang Dimensi Ketiga Final Chapter ini. Dan sebenarnya bukan hanya Dimensi Ketiga Final Chapter ini, tapi Dimensi Ketiga Next Level, tamu Mas Yus juga berhubungan karena dia adalah ilustrator dari novel Dimensi Ketiga. Dia adalah Mas Fajar Sungging. Nah, Mas Fajar Sungging ini dia yang menghasilkan gambar-gambar di novel Mas Yus, baik yang Dimensi Ketiga Final Chapter nih, kalau melihat gambarnya Mas Sungging, ini seperti ini. Ini yang Dimensi Ketiga Final Chapter dan juga di buku Dimensi Ketiga yang Next Level. Nih kalau teman-teman mau lihat gambarnya seperti ini. Gambarnya sangat ciamik dan benar-benar goresannya detail banget yang Mas Yus suka, dan yang paling penting adalah satu-satunya yang bisa menggambar dengan ciri khas yang cukup mengena itu dan bisa menggambarkan ilustrasi kejadian-kejadian yang ada di dalam novel, terutama untuk adegan-adegan peperangan. Nah, Mas Sugeng ini juga putra dari Pak WTNS. Mungkin kalau yang era-era jadul gitu tahu kalau misalnya komik Gundala atau komik Godam itu dihasilkan atau merupakan karya dari Pak Wit, dan ini adalah putranya, Mas Sungging ini. Dan tanpa lama-lama saya mau menyapa dulu. Halo Mas Sungging, apa kabar? Mas Sungging, bisa dengar suara saya? Iya, halo. Halo Mas Sungging, apa kabar? Nah Baik, ini baik. Selamat malam. berhubung agak apa teknis visualnya mungkin lagi ada gangguan, jadi kita pakai suara aja. Mas Sungging gimana kabarnya? Baik? Gimana? Gimana kabarnya Mas? Baik di sana? Baik, baik. Cuman Baik. sinyalnya Oh, jelek nih. wah, baik tapi sinyalnya yang jelek ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Kabar aja. Mas, aku mau Ya, nanya-nanya sedikit nih buat teman-teman yang kepo nih. Kesibukannya Mas Sungging sekarang aktif sebagai ilustrator atau sebagai, kok sebenarnya Mas Sungging itu ilustrator atau komikus sih sebenarnya kalau Mas Sungging sendiri ini? ya kalau saya kan secara resmi kan bekerja di Bumi Langit, ya kan. Oh iya, Studio Bumi Langit ya? Ya, Oke. ya. Nah, saya di bagian kreatif. Di bagian itu eh, kami satu tim itu membuat misalnya desain karakter, membuat apa namanya desain karakter dari sisi cerita, dari sisi gambar itu di bagian kami. Kemudian Oh, kalau misalnya oke. ada, apa namanya, gambar-gambar yang, apa namanya, misalnya kalau misalnya ada misalnya 17-an atau apa, itu juga yang membuat ilustrasinya bagian bagian kami, Oh gitu. begitu.
Tapi di samping itu saya juga menggarap komik ya, komik, Mhm tapi ya mhm. ya punya Bumi Langit juga. Ya, Kalau ilustrasi, beberapa penerbitan saya ikut menggambar, ya termasuk oke. ilustrasinya Mas Nanung ini, Wah, siap gitu. dong. Salah satunya, Oke. gitu Mas. Jadi sebenarnya Mas Sungging ini lebih suka disebut komikus apa lebih suka disebut ilustrator sebenarnya, Mas? Eee, Dua-duanya nggak masalah. Dua-duanya nggak masalah ya? Wah, emang kalau udah Iya, namanya soalnya saya maestro juga itu ya suka 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 bikin cerita, hmm, suka iya, suka gambar juga, jadi oke. komikus oke, ilustrator pun juga nggak apa-apa. Oke, siap siap siap. Nah, Mas Sungging sebenarnya, ini kan ceritanya mungkin supaya menarik itu mungkin bisa diceritakan sama teman-teman. Awalnya Mas Sungging ini tertarik dalam dunia seni gambar itu apakah memang sengaja semata-mata meneruskan dari ayah, dari bapak atau memang Gambar. ini, menggambar ini memang udah gimana, udah jadi tradisi keluarga atau gimana? Awalnya kok bisa tertarik dalam dunia menggambar ini gimana, Mas? Iya memang sejak kecil senang menggambar, sejak Mmm, zaman masih TK ya sudah sering apa, ya yang jelas karena lingkungan saya setiap hari melihat bapak saya menggambar, kemudian kalau ada teman-teman bapak saya misalnya Om Hasmi yang bikin Gundala itu datang juga kadang-kadang bawa gambar dan sebagainya. Kemudian mulai SD itu ikut sanggar, namanya oke BPSLAR waktu itu, sanggar oke, menggambar. Jadi setiap minggu itu keluar rumah ya, bisa di Gebraloka, bisa ke stasiun, bisa ke bandara untuk gambar. Nah itu oke oke yang oke resminya. Tapi tiap hari, oke. hampir tiap hari waktu kecil ya menggambar, gitu Mas. Oke oke oke. Jadi, nah ini apakah memang dorongan dari orang tua atau memang keinginan sendiri atau memang dari kecil udah dibilang pokoknya situ yang nerusin bikin komik atau gimana kayak gitu? Oh oh enggak Mas, Enggak juga ya? bebas-bebas aja waktu itu ya. Ya Oke. ya itu mengikuti anu aja, panggilan alam. Wah, panggilan alam, oke. Jadi memang Memang panggilan keinginan alamnya semacam ini sendiri. ya, ya ya harus aku Oke 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 oke, siap siap. Nah, kan banyak juga yang bilang, "Ah, memang udah apa, udah istilahnya udah legacy, udah keturunan, udah memang dasarnya dari turunan orang yang bisa gambar." Tapi kemudian kalau dari Mas Sungging sendiri supaya, eee, lepas dari bayang-bayang sang ayah yang juga maestro komik ini, kemudian mhm, bisa sampai, wah ya pokoknya ini gambarku, ini karyaku, aku, istilahnya nggak mau disangkut pautkan sama sama iya bapak iya dan lain iya. sebagainya itu ada mood kayak gitu nggak, Mas? Atau Iya bagaimana sebenarnya bisa iya yang melepaskan jelas bayang-bayang? pertama memang memang itu sangat sangat apa, sangat mengaruhi ya, sangat Iya, mengaruhi. mhm, Bahkan waktu kuliah pun juga apa, pengaruh juga gitu. Kebetulan mhm kan mhm, dosen-dosen saya kan juga teman-teman bapak saya sendiri. mhm 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 mhm. Kemudian setelah itu memang ada, apa, setelah menggambar komik tahun 2005 itu juga karena ada pengaruh dari Pak Wit juga gitu, dari bapak saya Mmm, itu. mhm mhm mhm. Tapi, s yang berbeda dari situ adalah, apa namanya, konsep bercerita. Oh, Ya memang oke. karena Pak Wit itu kan komikus komikus zaman dahulu ya kan, jadi Iya, konsep-konsepnya juga konsep-konsep zaman dahulu, artinya, eee, ketika membuat cerita itu tidak belum 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 mengarah, belum menyentuh ke sisi manusianya. Baru oke oke oke. kodam-kodam yang terakhir itulah baru menyentuh ke sisi manusianya sekitar. Kalau yang Mhm, semua komik komik Indonesia waktu itu kan semua istilahnya hura-hura kan, suka-sukanya komikus oke. membuat cerita, Mhm mhm gitu. mhm mhm mhm. Nah itu. Oke. Jadi ceritanya kalau bisa saya simpulkan yang sekarang lebih terkonsep mungkin Mhm. ya, kayak gitu ya, Mas, ya?
Ya kira-kira begitu. Oke oke oke. Nah, Mas, Mhm, ini sekarang soal gambar menggambar ini, sebenarnya kalau dari Mas Sungging ini kan seniman gambar gitu, seni seni apa, istilahnya seniman yang memang, bidangnya menggambar gitu. Kalau misalnya ya. nih, dapat tugas atau dapat order atau kemudian dapat, eee, kerjaan harus harus menggambar gitu, pernah nggak sih Heeh. ngalami buntu atau mungkin nggak ada Wah, ide ya buat sering, buat bikin gambar wah, ya terus sering. apa itu Mas yang dilakukan itu Mas? Kalau misalnya lagi buntu, lagi nggak ada ide gitu, terus apa yang dilakukan? Ya kalau misalnya ya seperti yang, apa namanya, kemarin ya, yang Ya, apa, Mas Nanung minta itu, mhm, eee, saya kan harus baca ya kan, yang jelas harus iya baca iya betul, dulu, mhm, ya semua pekerjaan memang pasti saya minta itu, apa namanya, re teksnya, misalnya novel ya saya minta PDF-nya, iya, mhm, harus membaca. mhm, Kemudian kalau setelah membaca, kemudian membayangkan apa yang, saya harus mendalami, apa namanya, cerita itu. Saya harus masuk ke oke, dalam cerita itu. mhm, Nah, di situ kemudian ada satu bayangan tertentu. Tapi bisa mmm, jadi mhm, ketika dalam satu proses menggambar, kemudian ujug-ujug tiba-tiba ada pekerjaan mendadak dari kantor yang sangat berbeda. mhm, Nah, ini kadang-kadang terus, mood di pekerjaan itu mhm, bisa menghilang gitu loh, bisa menghilang oke oke dan oke oke, untuk konsentrasi di pekerjaan yang baru ini karena ini, kantor adalah pekerjaan utama ya saya harus menyelesaikan itu. Bisa mmm, sekian hari saya mengerjakan itu. Jadi oke, ketika kembali ke novel itu ya harus mengingatkan kembali, kadang-kadang jadi hilang, "Wah piye toh dulu gimana ya aku mau 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 gambar." oke Nanti oke oke, saya lihat-lihat ilustrasi-ilustrasi yang punya siapa yang bagus-bagus, atau nonton film, mmm, nah itu mmm. bisa menjadi inspirasi membuat ilustrasi. Gitu. Oh, oke. Jadi lebih kalau cari inspirasinya lewat film, kemudian lihat Mhm. gambar-gambar yang Gambar orang mungkin, lain bisa, gambar orang lain, karya orang lain kayak gitu ya, yang itu juga bisa iya jadi inspirasi ya, Mas, ya? Oke, iya, Mas. Nah ini, waktu gambar novel dimensi ketiga ini, mungkin kan Mas Sugeng ini udah 2 novel yang digambar yang iya, dari karyanya mhm saya gitu kan, yang dimensi mhm. ketiga, Next Level, sama yang Final Chapter. Lebih sulit gambar ilustrasi yang next level atau yang final chapter, Mas? Kalau yang sebelumnya apa yang terakhir ini? Eee, sama saja, Sama ya? Tingkat kesulitan sama anunya cuman apa? hanya karena ceritanya berbeda ya, Mhm bukan mhm. berbeda ya, boleh dikatakan kelanjutan dari yang dulu karena saya juga entahlah waktu membaca novel yang pertama, Ya, ya rasanya saya bisa masuk ke dalam apa yang menjadi, pikiran ceritanya itu gitu. mhm mhm mhm. Saya bisa merasakan merasakan situasi di dalamnya. Mhm mhm mhm. Kemudian, yang terakhir ya, yang terakhir Mhm. sama, tapi yang terakhir yang ketiga itu justru bagian yang pertama yang menurut saya sangat mengerikan. Nah, Horornya lebih terasa ya? heeh, Oke oke. horornya sangat sangat mengerikan waktu di gudang, apa namanya, di gudang tembakau ya, Bo ya, Hudang Bojonegoro itu, waktu itu. ya Bojonegoro. Oke. Itu menurut saya cerita yang kalau itu diulik lagi menjadi satu novel sendiri, Mhm. bisa ngeri itu. Justru Wah. malah itu bisa berpotensi difilmkan juga itu. Wah, tentu saja. Mudah-mudahan amin kayak gitu ya. Oke, Untuk jadi melihat memang yang itu aja udah heeh, menurut saya mengerikan itu. iya 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 Ja iya iya. jadi dari tingkat kesulitan menurut saya sama, artinya memang Mmm, mhm saya mhm. pengen menggambarkan situasi peperangan itu, Mhm, di imajinasi saya ya. Saya berusaha untuk iya tidak melihat apa namanya, mengingat-ingat The Lord of the Ring atau The Hobbit, enggak. Saya pengen iya itu gambar saya sendiri gitu, iya 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 iya. gitu. Nah ini
memang itu jadi gambar kunci yang jadi daya tarik dari novel ini sih. Dan saya pun juga ngerasa bahwa dari sekian ilustrasi kalau di novel yang terakhir ini ada sekitar 5 atau 6 ilustrasi kalau nggak salah dari Mas Sugeng yang benar-benar feel-nya dapat itu memang Gudang Bojonegoro sama yang bagian perang. Nanti kalau teman-teman pengen lihat karyanya seperti apa nanti bisa teman-teman lihat di novel Dimensi Ketika Final Chapter ini. Itu top banget Ya, memang. Nah, terus, kalau dari Mas Nugi sendiri, nah justru kalau misalnya saya balik pertanyaannya, kalau, ilustrasi yang paling sulit itu yang mungkin agak-agak susah mendapatkan idenya atau mungkin mendapatkan penggambaran situasinya itu ada nggak kalau misalnya di pengalaman bikin di ilustrasi novel novelnya. kemarin? Heeh, di novelnya. Oh, kalau di novelnya, lebih ke referensi ya, artinya saya pengen gambar-gambar itu mempunyai satu roh yang lebih kuat, tidak hanya sekedar Mmm, menggambarkan satu peristiwa dalam cerita mhm, itu. Tapi oke, ketika saya masuk ke dalam cerita itu, saya harus menangkap rohnya. Nah, rohnya ini mmm, yang pertama, saya coba menghayati, saya bertanya dulu pada si si Mas Nanungnya, ini ceritanya, eee, artinya ini fakta apa enggak? Artinya mmm, yang ini dibalut dengan fiksi atau bukan. Nah, di oke, situ kan saya mencoba untuk, boleh tanda kutip, bermeditasi untuk mhm, bisa melihat. oke 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 oke. Oke, berarti memang ada bagian-bagian yang memang, harus punya effort lebih untuk menghasilkan ilustrasi karena kalau sampai meditasi itu berarti harus sampai benar-benar ya menyamakan frekuensi lah kalau misalnya saya bilang kayak gitu ya. Oke, Mas, Mas Sugeng, halo? Halo, Mas? Halo? Oke, jadi, Oke? eee, Mhm, saya sekali lagi, saya berusaha untuk masuk ke dalam cerita itu, untuk menangkap oke, rohnya, ya kan. mhm, Kemudian saya mencoba untuk, apa namanya, boleh tanda kutip bermeditasi untuk mencari mhm, jalan lorong ya toh, untuk iya iya menuju iya, mhm, masa lalu si Yus ini ketika dia mhm, berada di, contohnya di Bojonegoro. Saya mmm, mencoba untuk melihat gudangnya itu seperti apa, oke kemudian melihat di gudang itu ada apa, kemudian di sisi oke ketika menggambarkan ruang tamu, ruang tamunya seperti apa gitu. oke Nah, di sini oke saya oke, bisa merasakan itu. Nah, oke oke, disinilah nanti ketika menggambar itu tidak hanya sekedar menggambar, tapi saya bisa memasukkan roh di dalamnya gitu, sehingga menjadi oke, lebih menarik. siap siap siap. Nah, Kira-kira begitu, Mas Handuk. oke, Mhm. Mas, nah ini pertanyaan yang mungkin agak agak sedikit, Kalau, eee, eee, yang dulu itu mhm, membuat energinya lebih banyak keluar oh kayak daripada gitu. yang Wah, sekarang. iya, mungkin Nah, karena terus pertama kali juga ya, karena pertama kali juga dan mungkin juga baru kenalan mungkin gitu ya, kalau sekarang kan udah kenalan udah enak gitu ya. Oke, Mas, heeh, oke, aku mhm, mau nanya berikut, pertanyaan iya, Mas, berikutnya. Kan nah, kalau di mungkin mungkin juga Mas Sugeng pernah mungkin kemarin juga sempat cerita juga, ya, dan di novel heeh, saya juga Mas Sugeng kan juga, nggambar heeh, tentang makhluk-makhluk yang sebenarnya, tak kasat mata gitu, makhluk-makhluk yang sebenarnya mungkin bisa dibilang makhluk gaib lah kayak gitu. Nah, tapi yang saya mhm, bisa tangkap gambarnya Mas Sugeng ini juga, eee, heeh, bisa bener-bener dapet gitu. Jadi
dengan apa yang mungkin dilukiskan, digambarkan, tapi padahal itu mhm, sebenarnya, makhluk yang tak kasat mata kayak gitu. Itu juga dapat energinya gitu loh dari gambar Mas Sungging ya. Nah, sebenarnya kalau menggambar yang iya, tak kasat mata itu sendiri Mas Sungging itu prosesnya seperti apa sih? Apa mungkin hanya sekedar membayangkan atau kemudian benar-benar mencoba untuk mmm, menangkap energi dari makhluk astral itu atau gimana sebenarnya? Oke, agak putus-putus ya suaranya ya? iya. Sekarang Oke. sudah agak dengar, Oke oke, terus? saya ulangi ya. Nah, Mas Sungging kan kalau di novel saya, mungkin juga Mas Sungging Iya, di novel yang atau mungkin di, project yang lain juga kan pernah menggambar makhluk tak kasat mata gitu ya, Mas, ya. Karena saya tahu juga Mas Sungging terlibat dalam prosesnya mungkin bukunya Mas Indi yang sketsa hantu itu juga, pernah tahu juga kayak iya, gitu. Nah, sebenarnya kalau iya, dari Mas Sungging sendiri ketika menggambar makhluk yang tak kasat mata itu sendiri prosesnya apakah sekedar membayangkan atau benar-benar menangkap energinya? iya, Kira-kira seperti apa tuh, Mas? mhm, mhm. Halo, Mas? Tidak bayangkan. Bukan membayangkan? Kalau melukis Halo, iya makhluk tak dengar. ya, kalau melukis makhluk tak Jadi kasat mata itu gimana? kalau bukan, eee, ya, jadi kebetulan mhm, jadi jadi mungkin saya juga ada bakat tapi tidak bakat-bakat sekali, bakat, Oh gitu. ke arah situ. Mhm. Jadi misalnya, eee, tiba-tiba aja ada berarti ada satu satu perasaan yang tidak nyaman ya menurut saya. Mmm, mhm mhm. Kemudian tiba-tiba di dalam, jadi melihat melihat sesuatu itu, misalnya di depan pintu, sebenarnya tidak ada apa-apa, tapi gambaran Mmm. gambaran dia itu ada dalam hati saya, Oh, kayak gitu. gitu. Bisa Iya jadi iya iya. bisa jadi, eee, orang itu lusuh atau apa gitu. Mmm, mmm. Kadang-kadang menakutkan, kadang-kadang tidak. Nah, itu Oke. yang saya gambar kayak gitu itu. Mhm mhm mhm. Mhm. Sebenarnya kalau proses kayak gitu Kalau itu, melihat fisik saya baru heeh? sekitar 3 4 kali. Oh begitu. Jadi pernah melihat fisik juga kayak gitu. Waktu itu gimana Mas kejadiannya kalau pas ngelihat fisik gitu? Pernah, ya. Kalau yang fisik itu waktu itu saya masih mungkin SD kelas 4 kelas 5 ya. Jadi saya waktu itu di tempat teman saya yang nunut nonton TV ya bareng-bareng ya karena main. Iya. Kemudian waktu saya udah bosen, saya pengen pulang tapi karena kalau pulang sendiri takut, saya cuman tinggal-tinggal aja. Nah pas saya melihat ke dapur itu ada seorang wanita tua yang lewat. Itu Mmm, yang saya ingat bener. Sampai sekarang saya masih ingat orangnya kayak apa. Kemudian kayak gitu. di rumah saya juga ada Mhm, orang jalan-jalan sendiri itu orang tua yang kira-kira umur-umur sekitar 70, 80 jalan jam gitu. 2 malam itu saya kan pas keluar saya juga kurang kerjaan Mhm waktu itu keluar malam, mhm. kok melihat ada orang tua masuk ke rumah tapi ada pintu Nabrak gitu, pintu kayak nembus gitu ya belum berarti mau ya? masuk gitu. Oh gitu.
Oke Iya, oke heeh. oke 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 oke. Saya baru sadar kalau itu ternyata bukan Oke. nah itu. Artinya kalau kalau kayak gitu apakah memang itu dari turunan atau memang dari apa tuh, Mas? Apa mungkin dari orang tua juga pernah, bisa melihat atau mungkin bisa melakukan seperti itu atau gimana? Halo, udah masuk? Oke sudah. Jadi, ya itu 2 kalau satu lagi nggak begitu jelas sih, yang paling jelas ya dua dua itu Mas Yus. Oke kalau misalnya memang kayak gitu, memang dari ayah atau orang tua juga bisa ngelihat kayak gitu? Oke, kayaknya sinyalnya agak anu ini, agak keluar malah. Wah, ya udah kalau saya kayak gitu malah keluar, ya masuk lagi. Oke, tinggal 6 menit. Oke, Mas, udah masuk ya? Sinyalnya nih. Sinyalnya agak susah ya, sudah anu mungkin kalau kayak gitu anu aja langsung ke Iya, bagian closing aja. tapi Mas berapa Sugeng detik tadi hilang. heeh, Mas Sugeng kalau mungkin buat teman-teman yang ingin mendalami seni gambar, seni lukis, ada pesan-pesan nggak, Mas? Mhm. Buat teman-teman yang mungkin pengen bisa gambar, pengen bisa ngelukis kayak Kalau gitu? yang suka nggambar ya, Mhm. pesan bagi yang suka gambar atau pengen gambar gitu ya. Iya iya iya. Jadi, eee, lebih baik kalau dulu ada dua dua macam macam sih, kalau zaman sekarang kan karena banyak terpengaruh manga dan pengennya serba cepat, pengen bisa ya kan. Iya. Itu ya silakan gambar aja sesuai dengan kepinginannya, tapi Mhm. harus mulai menggambar, misalnya menggambar manusia, ya menggambarlah manusia dengan benar, di Oke. sisi yang lain, gitu loh. Mhm. Misalnya anatomi itu menggambarnya kayak apa, bagaimana prosesnya, itu kan di YouTube banyak. Nah, itu kan Oke diikuti oke aja, oke. Oke gitu. oke oke. Jadi Kalau dulu kan lebih enggak, menggambar manusia mhm. dengan benar dulu, baru baru, memilih gaya, gitu loh. Oh, ada bedanya di situ ya, kayak gitu. Oke oke. Jadi kalau saran Mas Sungging, ikuti aja ke Ya yang itu, sekarang seperti apa, kayak gitu, dan nanti biar daya gitu kreativitas Mas. yang kemudian menentukan ya, kayak gitu ya. Ya, Oke. Mas Sungging, makasih banget udah bersedia diwawancara, bersedia ditanya-tanya. Bagian dari promosi juga, oke. promosi novel juga. Iya, Jadi sama-sama teman-teman Mas juga, Tanung. Iya, bisa siap. kenalan juga siapa, apa istilahnya, man behind the picture yang ada di buku Dimensi Ketiga Final Chapter, kayak gitu. Buat yang pengen tahu karya-karya Mas Sungging, gambar-gambar Mas Sungging, nah ini mukanya udah kelihatan, malah terakhir-terakhir Iya, kelihatan. Yang pengen tahu, oke. gambarnya Mas Sungging, karya-karya Mas Sungging, bisa lihat di Instagram-nya juga, di @sunggingfajar, itu silahkan dicek gitu. Iya, Kemudian bisa juga ngecek, eee di Facebook ada. Mas Yus mengeluarkan novel atau mungkin nanti, eee, mengeluarkan karya lagi, tentu saja Mas Sungging yang akan tetap menjadi ilustrator ya, ya mudah-mudahan dianya juga masih bersedia ya. Oke,
Eee, biar bagaimanapun kita sudah sampai di akhir segmen. Jadi segmen ini Mas Yus cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di Oke, siap. konten, di channel-channel di segmen-segmen yang mungkin lebih seru lagi dengan tema-tema dan bintang tamu yang juga lebih seru lagi, lebih oke lagi. Dan Oke. Mas Yus pamit. Terima kasih Mas Sungging, sampai ketemu nanti. Kapan-kapan kalau Mas Sungging ini, dia domisilinya di Jogja, jadi kalau misalnya Mas Yus mau ketemu pasti harus main ke Jogja dulu ya. Oke, Mas Yus pamit, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten lain yang lebih seru dan Terima lebih kasih juga. berkualitas lagi. Oke, terima kasih Mas Yus pamit, sampai jumpa dan bye-bye.